gue baru lulus kuliah, gue lagi giat-giatnya bekerja, hari itu gue lagi main film gitu ya. Gue kerja dari pagi sampai pagi, kalau bisa besok kaya, ya mau kaya besok. Lah, kerja dari pagi sampai pagi kok Mike. Dan lo dibilang sama bokap lu sendiri, lu masih lama kayaknya. Hai guys, podcast Kacamata Mike kembali lagi di Joylift BSD dan kali ini udah bersama sahabat gue, seorang aktor. Orangnya gak cuma aktor sih, serba bisa. Kerja di agency, di mana-mana endorser. Kenalin Albert Halim. Yo, Saya pencari cuan ya, pencari tempatnya cuan. itu ya. Kalau semakin banyak, semakin tahu orang lu cuan minded. Benar. Karena kita selalu diajarin untuk mendapatkan multiple income. Yes. Ya Kalau kan? bisa satu, kenapa harus? Kalau bisa banyak, kenapa harus satu? Benar. Nah, sekarang sebelum mulai nih di podcast Kacamata Mike, biasalah kita ada trivia dulu ya. Oke. Jawab cepat ya. Oke. Main film layar lebar atau sinetron? Lebar. Oh, menarik tuh. Nanti kita bahas ya. Makan daging atau sayur? Sekarang lagi suka sayur. Oke. Ayah atau ibu? Ibu. Wow, menarik sekali. Kita kupas satu-satu ya. Aduh. Kenapa sih ini? Kenapa ibu? Kenapa ibu? Something wrong with your dad? Enggak something wrong. Aduh, kenapa sih? Ini pagi-pagi. Oke, jadi gini. Ya. Nyokap kandung gue tuh udah meninggal saat gue umur 3 tahun. Terus setelah itu gue diasuh lah sama tante gue. Bokap nikah lagi saat gue umur kayaknya 8 atau 9 tahun gitu ya. Terus pas dia menikah lagi, dia kan pindah rumah tuh sama my new mom gitu ya, my step mom. Tapi tante gue ini bilang ke bokap, ya udah Albert, kita aja yang ngurus gitu. Ya udah, terus saat itu gue diurus sama si tante gue ini, yang gue anggap kayak nyokap lah ya, karena ya dari kecil sama dia lah gitu. Dan terus ya continuing life, terus bokap pernah bangkrut, si tante gue ini yang biayain my daily needs lah gitu, sampai ke sekolah, sampai ke kuliah gitu. Iya, buat gue dia matters aja sih gitu. Karena mungkin dari kecil sosok dia yang selalu ada gitu kali ya. Jadi yang lu bilang tadi ayah atau ibu ini udah lu anggap kayak tante lu ini? Si tante gue. Oke. Tapi ada nggak, gue tau lu cuma umur 3 tahun ditinggal ibu kandung lu, ada nggak momen-momen yang lu masih inget gitu? Glimpse atau apa gitu? Oke, momen yang inget tuh, glimpse itu cuman lebih ke kayak, jadi nyokap gue itu sakit, meninggalnya karena sakit gitu. Lalu lu perlahan tapi pasti ya diambil alih, tumbuh besar sama tante lu yang which is sekarang lu anggap sebagai ibu gitu ya? Iya, betul. Kayak sejauh apa lu ngeliat sosoknya dia? Sejauh apa yang lo maksud nih? Maksudnya kayak kan dia provide udah pasti tempat tinggal, support kebutuhan lu segala macam. Tapi sosoknya dia tuh bener-bener caring kah? Kan ini mau nggak mau kan tante lu juga kan gitu. Oke. Caringnya mah caring banget. Dia udah nganggap gue kayak anak dia sendiri. Jadi dia tuh udah punya anak nih. Yang gue tinggal sama dia sekarang, kakak gue lah, kakak perempuan. Dia udah punya anak dan dia selalu bilang ke orang-orang, gue ini juga anak dia. Oh wow. Gitu. Jadi dia selalu bilang kayak, oh anak saya ada 2. Gitu. Meta tuh kakak gue sama Albert, dia bilang gitu. Jadi udah mengundang lu masuk dalam bagian hidupnya dia ya? Iya. Dan kalau lu boleh sekarang dapet momen gitu, ada nggak yang lu mau sampein ke dia? Wow. I love you. Lu nggak mau nyebut namanya? Gunain momen ini lah maksud gue. Ya, I love you all. I miss you so much. Kayak, kenapa sih? Gue jadi momen ini buat lu. Iya. I miss you. I miss you a lot. I wish you were here sih. Untuk lihat gue
oke, jadi gini, dia tuh selalu mendukung mimpi-mimpi gue. Gitu kayak gue pengen sekolah di luar negeri, gue pengen ini, gue pengen itu gitu. Dia selalu berdoa kayak dia selalu bilang kayak selalu berdoa. Gue panggilnya selalu berdoa biar mimpi Albert segera tercapai, dia bilang gitu. Dan sekarang satu-satu mimpi gue mulai tercapai tapi dia udah nggak ada. Dan ya gue sedih aja sih. I wish dia ada di sini. Tapi gue yakin dia bangga ngeliat lo. Thank you. Oh, thank you. Oke, sekarang kita balik, kan ibu udah ya, ibu yang ini. Sekarang gue mau masuk ke area ayah. Oke. Lu masih ada coba menjalin hubungan gak sama ayah? Menjalin pasti. Mau gitu. gak mau itu kan ya. Oke. Mungkin karena kita nggak satu rumah dan jarang berinteraksi gitu ya. Jadi mungkin karena, dan plus juga didikan dia dari nenek dan kakek gue sama didikan zaman sekarang mungkin beda kali ya. Gitu. Jadi banyak hal-hal yang kita miskomunikasi menurut gue gitu. Kayak contohnya love language. My love language itu kan words of affirmation gitu. Gue selalu terpukau kalau ngelihat film, ngelihat series gitu, kalau ada bapak-bapak bule bilang ke anaknya kayak I'm proud of you gitu. Ya emang kan my love language kan words ya gitu. Jadi itu kemakan lah buat gue gitu. Nah, my dad love language-nya nggak itu gitu. Tapi dia quality time. Gitu. Tapi emang bukan orang yang pintar ngomong. Jadi kadang-kadang ada tipikalnya bapak-bapak Chinese begitu ya? Iya kan? Dia selalu hadir di momen-momen penting gue. Pasti hadir. Gue waktu itu pernah sakit tipes di rumah sakit, 3 hari dia datang. Dia rela nggak kerja, dia udah nggak pedulin kerja, pokoknya dia datang aja. Ya emang mungkin cara dia mengasihi anak-anaknya gitu kali ya. Sampai gue lebih dewasa baru gue ngerti. Dulu gue nggak ngerti gitu. Gue pikir dia nggak sayang sama gue. Gue pikir. Jadi lu ada masa-masa di mana lu ngerasa lu dibuang? Gue sih berasa kayak dia nggak sayang sama gue. Hal simpel. Jadi bokap gue tuh percaya banget sama tukang ramal. Wow. Percaya pakai banget. Tipikal Chinese dad lah ya. Iya, tipikal. Jadi waktu itu gue lagi jalan berdua sama dia di sebuah komplek rumah lah gitu. Masih baru lulus kuliah gue. Terus gue bilang, suatu hari nanti nih Albert punya rumah kayak gini. Itu rumah gede, ada kolam renang gitu. Lu tau gak dia bilang apa? Coba. Tebak. Kerja dulu gitu ya? Bukan? Gak mungkin? Enggak. Lu mah masih lama kayaknya. Oh my. Terus gue bengong. Maksudnya? Gue bilang gitu. Iya, papi udah nanya ke tukang ramal. Katanya lu masih lama kayaknya. Really? Dia ngomong gitu? Gue bengong dong. Dan gue ini kan tipe orang yang kalau emosinya tuh delay. Gue nggak bisa yang langsung ceplas-ceplos. Gue harus serep dulu, dibawa tidur, besoknya baru kesel. Kok dia ngomong gitu ya? Gitu kayak. Terus gue proses di otak gue, kenapa dia ngomong gitu ya? Kan maksudnya kan, ini kan anak baru lulus kuliah, lagi giat-giatnya bekerja. Terus lu kalau dibilangin masih lama kayaknya, menurut lu bakal giat kerja gak? Jadi empet ya? Kan kadang kan gini, udah capek kerja diomelin di tempat kerja, tuh mikir kan, aku masih lama kayaknya. Gitu kan? Gitu kan? Pasti lu mikir gitu kan? Oke, anyway. Nah di situ gue marah banget sama dia. Gue pernah konfront dia. Gue udah saking gak tahannya gitu ya. Gue bilang gue harus ngomong sih. Gue kepikiran tiap malam. Kayak kok dia ngomong gitu ya? Kok ya maksudnya gue kan anaknya, kok lu ngomong gitu sama gue gitu. Udah tuh, terus gue konfront. Setelah beberapa minggu, gue reject telepon dia, gue gak mau angkat telepon dia. Dia yang kaget. Dia malah marah gitu. Anak sekarang gitu ya, udah gede, gak mau angkat telepon gue. Terus gue bilang, kita ketemu yuk, gue bilang gitu. Terus ketemu, gini, gue reject teleponnya bukan karena, oke gue marah, tapi lebih plus gue takut ngomong yang gue gak bisa kontrol. Iya, karena akhirnya kan, membuat dia tambah marah lagi. Betul, karena kan emosinya udah gue olah kan. Iya. Saat itu gue gak bereaksi apa-apa, tapi kan emosi udah makin diolah nih berhari-hari gitu kan. Terus udah gitu,
Ketemu gue di rumah terus ketemu rumah kita udah beda ya. Dia datang ke rumah yang gue tinggali sekarang. Terus gue ngomong, Abed berasa papi nggak sayang sama Abed. Dia kaget. Hah? Kenapa lu berasa gitu? Iya. Kenapa lu ngomong begini? Gue ceritain alurnya. Oh, iya. Dia menyampaikan dari perspektif dia. Oh iya kan papi cuma nyampein apa kata-kata tukang ramal itu. Biar maksudnya, mungkin maksudnya baik. Iya kan? Mungkin maksudnya baik biar you can manage your expectation. Mungkin maksudnya itu gitu. Kayak manage your expectation. Nanti lo kan kaya, tapi nanti gitu. Mungkin gitu maksudnya. Gitu. Terus kan gue bilang terus gue ceritain from my perspective gitu. Gue baru lulus kuliah, gue lagi giat-giatnya bekerja. Hari itu gue lagi main film gitu ya. Gue kerja dari pagi sampai pagi, kalau bisa besok kaya, ya mau kaya besok. Mau ngapain nunggu sampai 10 tahun lagi? Iya. Betul loh. Iya kan? Kalau bisa kan kita semakin semangat gitu ya. Kalau dibilangnya, lu bisa. Iyalah. Lah. Kerja dari pagi sampai pagi kok Mike. Dan lo dibilang sama bokap lu sendiri, lu masih lama kayaknya. So, udah pasti gue bisa. Terus gue konfront ngomong, kita beradu mulut, dia masih nggak berasa dia salah. Yes. Gue juga nggak berasa gue salah. Yes. Ya typical father sama son ya. Iya. Kan look alike kita sama-sama keras gitu. Sampai akhirnya gue bilang gini, ya udah gini Pi. Memang di semua keluarga, ayah sama anak laki-laki itu nggak cocok. Papi mau ini kejadian di keluarga kita, gue bilang. Terus jadi, ya enggak dong. Ya udah papi minta maaf. Gitu. Udah, terus dia peluk gue, nangis gue. Maksudnya gue baru hari itu melihat my dad say sorry. Dari semua momen yang terjadi dalam hidup lo, itu the first time. Mungkin itu yang gue inget. Mungkin dia pernah say sorry tapi gue nggak inget aja. Karena mungkin nggak membekaskan. Kan anak kan cuma kejadian-kejadian yang paling lo kaget yang bikin lo inget ya kan. Ya gue inget lah saat-saat dimana waktu itu tante gue pernah tampar gue karena gue nakal waktu kecil. Itu dong itu yang gue inget. Nah ini juga kejadian bokap gue. Saat bokap gue say sorry itu gue kayak oke. Ya. Terus dia tuh pas udah gue mencoba memaafkan dia sebagai anak Tuhan, kita mencoba memaafkan ya. Ya dong, mengampuni. Mencoba, I'm trying. Dan ya untungnya gue dapet different perspektif sih. Setelah itu ya sekali lagi ya mungkin ini manfaatnya punya community ya. Gitu di komunitas gue diingetin gitu kayak lu coba pikir dari perspektif ini deh. Your dad kenapa nanya soal lu ke tukang ramal? Karena dia kepo, gue bilang. Karena anaknya. Dia gak mungkin nanya anak tetangga ke tukang ramal. Wow. Dia sayang sama lu, tapi dia nggak up to date aja cara sayangnya. Itu cara sayang yang dia tahu di zaman dia. Menarik. Perspektif itu lo menarik. Gue nangis sih. Pas denger itu kayak, itu emang bukan cara kekinian yang lo tahu di generasi lo. Di zaman dia ya mungkin itu cara sayang bokapnya. Ke tukang ramal tuh butuh effort loh. Kan lo mesti bayar kan? Udah mesti bayar, dateng. Ya dia gak mungkin nanya anak tetangga. Dan mungkin cara penyampaian dia juga digunakan penyampaian yang dulu. Iya, cara dulu gitu. Dia cuman, intinya dia cuman seorang bapak yang sayang sama anaknya aja gitu. Tapi mungkin dia nggak ada gap gitu. Karena kita beda generasi. Bener-bener jauh beda. Jadi ya ada gap aja dia bilang. Terus si teman gue itu kok pikir langsung kayak, ini benar banget ya. Thank you loh for this perspective gitu. Nah pada saat gue dapat perspektif itu, ya udah gitu. Gue mencoba untuk kayak, oh ya mau gimana pun dia bokap gue gitu. Melepaskan amarah lu. Iya, sesebel-sebelnya gue sama dia. Dia tetap ayah lu. Mau gimana pun dia bokap gue. Betul. Yang mencoba untuk sayang anak-anaknya. Betul. Walaupun caranya nggak nyampe ke gue. Gitu. Jadi, yaudah gue rilis. Terus gue mencoba untuk kayak, ya gimana pun one day kalau dia meninggal, gue bakal kehilangan sih. Oh.
Ya kan? Jadi lu coba bangun lagi hubungan lu sama bokap. Gue bangun hubungan sama bokap dan ya gue tahu his love language itu kan quality time gitu. Jadi sebelum pandemi tuh gue lumayan cukup sering minta waktu dia untuk traveling berdua. Gitu. Jadi is he happy? Oh, very. He was very happy gitu dan ya gue kan emang anaknya wordy kan. Gue selalu nanya gitu pas lagi di bus berdua gitu kan kayak, Pi, happy gak? Gue bilang. Terus, karena gue se-wordy itu. Lo emang gua suka gitu. Butuh afirmasi ya? Iya, happy gak? Gitu. Terus dia selalu bilang kayak, oh, happy lah. Happy banget dia bilang. Dan ya hati gue langsung hangat gitu kayak, wow. Ya gimana pun. Terus kalau gue liat muka dia gitu ya, udah kerutan semua sih gitu. Dan ya dia nggak ada, one day gue bakal kehilangan sih. Gitu. He is 70 years old right now. Ya mau gimana pun dia bokap gue. Tapi lu sebagai seorang anak gitu, lu merasa lu udah give the best for him? I'm trying gitu dan ya thank you. Ya rasa-rasanya sih udah. Rasa-rasanya ya, gitu. I give my best gitu. Walaupun ya nggak ada pernah cukup ya, gitu. Karena ya, mau gimana pun kita berusaha. Orang tua sih nggak pernah cukup sih, gitu. Betul. Tapi ya, I'm trying my best, gitu. Ada sahabat gue juga kasih saran gitu kayak coba aja telepon tiap minggu, nanya aja kabarnya dan ya gue mencoba semaksimal gue sih. Gitu. At least saatnya nanti dia berpulang ataupun gue duluan yang berpulang gitu. Kita nggak pernah tahu kan. Siapa tahu gue duluan yang berpulang malah. Gue nggak nyesel itu aja. Soalnya ini momennya sudah diabadikan sama Albert di Instagram dan gue kayak ngerasa waktu lu abadikan itu gue merasa so relate gitu kan. Karena gue sama bokap gue juga nggak ngerasa deket banget ya. Ya tipikal lah semua keluarga kayak gitu ya. Cuman kayak wow hebat ya. Maksudnya itu lu tanpa lu sadari lu juga memberkati banyak orang. Wow. Thank you. Iya. Cheers for that deh. Yuk kita minum dulu. Oh iya. Thank you Albert. Thank you so much. Yuk. Ini kita ngebir pagi-pagi. Enggak dong ya. Ini es teh manis. Es teh manis dengan buih yang banyak ya Mas. Oh baik. Buihnya banyak banget ya Mas. Terima kasih banget. Gue langsung aja nih minum. Oke, thank you Mas. Oh baik. Terima kasih banyak Mas. Thank you Mas. Nah kalau tadi gue tahu buat sebagian orang juga di luar sana pasti punya isu sama orang tuanya. Nggak ada keluarga yang akur-akur aja. Ada. Pasti ada problematika, ribut lah sama bokap atau nyokap. Lu ada tips nggak sih? Gue tahu itu nggak mudah, butuh tahunan gitu ya. Iya, untuk akhirnya sadar gitu ya. Untuk kita sadar bahwa gimana seburuk-buruknya itu tetap orang tua kita. Ada tips nggak sih? Tipsnya mungkin ya walaupun gue tahu dari cerita gue tadi gue juga baru sadarnya setelah beberapa tahun ya gitu. Tapi kalau teman-teman saat ini lagi mengalami lagi sebel-sebelnya ditahan-tahanin dulu aja sampai nanti lo pasti akan dapat enlightenment. Gue percaya suatu hari nanti lo pasti akan bisa melihat dari perspektif yang beda. Kayak gue tiba-tiba ada temen gue yang bilang coba dulu pikir. Bokap lo datang ke tukang ramal, dia nggak mungkin nanya anak tetangga kan? Dia pasti cuma nanya anak-anaknya. Iya. Iya benar juga. Jadi yang pertama sabar dulu ya. Sabar dulu, karena one day lo pasti akan lihat from a different perspective, pasti. Terus yang kedua punya support system kali ya. Punya support system, bener. Yang pasti lo harus dengerin saran yang emang beneran lo bisa dengerin. Jangan sampai lo denger saran yang enggak sih. Ya maksudnya is a good community kali ya. Ya, it's a good community, betul. Terus yang ketiga ada nggak lagi? Gue tau secara personal kan nggak mungkin kita bisa langsung. Bener. Oh, I forgive you gitu. Bener. Apa ya? Gue bingung juga ya, nggak ada keluarga yang sempurna sih emang. Iya. Mau gimana pun juga lo. Tapi mulai dengan apa tuh untuk kita bisa melepas amarah kita? Aduh, apa ya?
Oh, kita oke. memberikan... Ini yang kita diajarkan ya, Ko Mike. Bahwa Saya coba terdengar mencoba mengarahkan banget guys. Bahwa menaruh dendam itu kayak lo minum racun tapi lo pengen orang lain yang celaka. Nggak mungkin. Lo yang minum racun soalnya. Karena jadi itu lo kayak pasti celaka. Ya, kalau menaruh dendam itu kayak mengakar, lama-lama akan membuat kita juga sesak dan mati pada akhirnya. Oke, wow. Nah, sekarang kalau udah dapat semua, semoga sahabat podcast Kacamata Mike bisa menyerap semuanya ya tips-tipsnya. Gue sebel nih, pagi-pagi. Kenapa sebel? Gue gak expect aja lo nanya kayak begini. Resek nanti. Oke. Eugene, kenapa siapa pertanyaan ini? Pasti dia ya. Gue tahu dia pasti dia. Oke, kalau lu punya knowledge semua, pengetahuan yang tadi lu share ke teman-teman podcast Kacamata Mike gitu ya. Dan lu punya kesempatan untuk balik lagi di usia lu yang 20 tahun. Wow. Apa yang akan lu lakukan? Wow. Gua gak akan bentak-bentak tante gue. Gua gua akan lebih menjaga my attitude ke bokap dan tante gue gitu, karena sebagai anak muda dulu gue pernah bentak-bentak mereka. Kalau lagi sebel ya gue bentak balik gitu. Semua kita pernah ngelakuin itu. Iya. Kalau masa-masa muda itu. Dan waktu itu gue pernah banget, gue inget banget sampai hari ini dan gue nyesel. Hari itu gue baru pulang syuting jam 5 subuh, baru pulang gitu, lagi siap-siap mau tidur habis sikat gigi gitu. Terus tante gue, dia emang bangun jam 5 subuh gitu. Terus dia keluar kamar, dia seneng, dia baru beli handphone baru. Dia otak-atik segala macem, itu udah smartphone gitu kan. Terus dia minta ajarin gue jam 5 subuh. Baru pulang syuting, belum tidur seharian. Ya gue agak ngegas jawabnya. Gue bilang, besok aja, besok. Intinya gini, gue lupa kata-kata persisnya, tapi gue tahu gue agak ngegas saat itu. Gue bilang, intinya mah kayak, udah besok aja. Gitu, besok apa ajarin gitu. Udah terus pas udah tidur, udah moodnya udah asik gitu. Besoknya bener, gue bilang, sini abet ajarin gitu. Terus dia bilang, apa tau gak? Sebenarnya sedih tahu kemarin. Pengen minta ajarin. Kayak, bukan begitu. Gue belum tidur aja, jadi gue belum siap. Maksudnya kan lu tahu kan kalau ngajarin orang tua kan lu harus punya kesabaran ekstra. Kan, karena gini, generasinya beda. Lu harus mencari lu harus kreatif mencari kata-kata yang bisa dia mengerti. Betul. Lu nggak bisa bilang kayak, oh iya tuh tinggal pencet, tinggal cari aja di App Store. Gak bisa. Lu harus cari App Store itu apa ya yang dia ngerti ya gitu kan. Jadi ya gitulah. Itu sangat gue sesali saat itu. Gue masih ingat itu momennya soalnya kayak. Jadi kalau usia 20 tahun lagi, 20 tahun yang lalu, lu akan ini ya? Gue akan kayak lebih baik-baik kayak, boleh besok gak ya? Gitu. Gue akan bisa lebih jawab kayak gini. Dengan enlightenment ini pastinya ya. Kalau saat itu kan udah ya. Masalahnya kan kita nggak bisa ngulang ya. Cuman kita bisa ngulang ya. Cuman kalau boleh. Kalau boleh. Nah, tapi bicara dari tadi kan lu ngomongin soal dunia perfilman segala macam, kayaknya menarik banget ya hidup di dunia perfilman. Betul? Sangat. Jadi lebih senang jadi bagian dari agensi atau bagian dari perfilman nasional? Ini menarik. Tunggu sesaat lagi hanya di podcast Mike. Dulu waktu pertama kali gue mulai casting iklan gitu-gitu, pernah tahu ada satu agensi ngomongin sama gue, yang kayak lo nggak akan berhasil. Gue tuh takut gitu kalau dikasih berkat banyak banget yang gue nggak bisa handle. Gue takut norak, gue takut flexing.